Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan pembahasan hadis Bulughul Maram, yakni an-nadhar ilal mahtubah, melihat terhadap wanita yang dilamar. Wa an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a ay yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Ketika salah satu dari kalian melamar seorang perempuan, maka jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang bisa memotivasi dia untuk menikahi perempuan tersebut, melihat sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menikahi perempuan tersebut, maka hendaknya hal itu dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan rawi-rawi daripada hadis ini adalah rawi-rawi yang siqah, orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Walau syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah. Hadis Jabir ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari rawi yang bernama Al-Mughirah di dalam kitab Tirmidzi, dalam Sunanut Tirmidzi, terletak di dalam bab Nadhar ilal Mahtubah, sementara di dalam kitabnya Imam Nasa'i babnya adalah Ibahatun Nadhar qabla tazwij, diperbolehkannya melihat mahtubah sebelum terjadinya perkawinan. Di samping itu, hadisnya Jabir ini juga punya penguat lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari rawi yang bernama Muhammad bin Maslamah. Jadi Muhammad bin Maslamah. Kemudian hadis ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan, Kanjeng Nabi mengatakan, "Anadzarta ilaiha, apakah engkau sudah melihatnya?" Lelaki tadi menjawab, "Belum." Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan laki-laki tadi untuk melihat perempuan yang akan ia lamar tersebut, yang akan ia kawini tersebut. Ditinjau dari sanad, hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Jabir yang disahihkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini telah memenuhi syaratnya Imam Muslim, dan hal itu telah disepakati oleh Imam Zahabi. Akan tetapi hadisnya Jabir ini punya sisi kelemahan, punya sisi ilah, punya sisi aib, cacat, yakni karena hadis ini di antara salah satu rawinya adalah Waqid ibnu Abdurrahman, di mana Waqid ibnu Abdurrahman ini tidak dikenal sama sekali. Akan tetapi kemuskilan ini atau kejanggalan ini dijawab bahwa yang benar adalah bukan Waqid bin Abdurrahman, tapi Waqid bin Amr. Sebagaimana yang terjadi dari dua riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dan ternyata Waqid bin Abdul bin Amr ini adalah seorang rawi yang sikoh, yang bisa dipercaya. Qala al-Hafidh wa kadza huwa inda Syafi'i wa Abdul Razak.
Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa Waqid bin Amr ini juga merupakan rawi yang sikoh menurut Imam Syafi'i dan menurut Abdur Razak. Kemudian di dalam hadisnya Jabir ini juga terdapat rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Imamul Maghazi, pemimpin beberapa peperangan. Muhammad bin Ishaq ini adalah seseorang yang amat jujur di dalam menerangkan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan hukum, akan tetapi beliau seringkali menyembunyikan cacat dalam sanad. Jadi menyembunyikan cacat dalam sanad. Dia termasuk mudallis. Dia terkadang meriwayatkan pakai an, jadi pakai an, akan tetapi dia tidak pernah mendengar dari rawi tersebut. Kemudian keiskalan ini dijawab, wal jawab anal hadis taqawwa bisyawahid alladzi tu'ayyidu. Bahwa hadis ini meskipun ditinjau dari sisi itu lemah, akan tetapi hadis ini diperkuat oleh beberapa hadis yang memperkuatnya, ya yang tadi disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban, dan bahkan di dalam riwayatnya Imam Muslim. Jadi wa dzakarul musannaf tarafan mina wa ba'dha akhraja arhajahu Muslimun. Dia musannaf pengarang kitab ini menyebutkan beberapa hadis penguat dan sebagian hadis penguat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini adalah hadis yang hasan. Wa ma hadisul Mughirah Ibnu Syu'bah fahassanahu Tirmidzi. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah yang terletak di dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai itu oleh Imam Tirmidzi dianggap hadis hasan dan layak menjadi penguat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir. Adapun lafal yang tertera di dalam hadisnya Mughirah yang ada di dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasai adalah berbunyi annau khotobam ro'atan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha fa innahu akhra ayyudama bainakuma. Jadi di dalam lafal hadis itu dijelaskan bahwa Mughirah melamar seorang perempuan, kemudian bertemu dengan Kanjeng Nabi menyatakan kepada Mughirah agar ia melihat terhadap wanita yang ia lamar tadi dengan alasan fa'innau ahra ayyuhdama bainakuma. Karena hal itu, yakni dengan melihat calon istri, ini akan lebih mengekalkan, menumbuhkan kasih sayang di antara mereka berdua, sehingga hubungan mereka berdua punya potensi langgeng, punya potensi abadi. Dan wa ma hadisu Muhammad bin Maslamah fafihil Hajjat Ibnu Artah. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah yang terletak dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Hibban, ini parawinya terdapat yang namanya Hajjat bin Artah. Hajjat bin Artah ini di samping lemah hafalannya, dia juga termasuk mudallis, menyembunyikan cacat yang ada di dalam sanadnya hadis. Kemudian walam yahlu syai'un min turuki min du'fin. Kemudian bahwa hadisnya Muhammad bin Maslamah ini dikomentari bahwa hadis itu ditinjau dari rawinya
tidak terlepas dari kelemahan. Bahkan Imam Bawi Hakim menyatakan bahwa sanadnya hadisnya Muhammad bin Maslamah itu masih diperselisihkan ulama yang semuanya bermuara pada yang bernama Hajjaj bin Artah. Jadi Hajjaj bin Artah ini diperselisihkan oleh ulama tentang kedhaifannya. Akan tetapi sebagaimana yang tadi bahwa hadisnya Muhammad bin Salama ini juga menjadi kuat dengan beberapa hadis pendukung, di mana jumlah dari para perawi daripada hadis-hadis pendukung itu ada sekitar 6 orang sahabat. Sehingga kalau semuanya itu dikumpulkan jadi satu, maka hadis-hadis tersebut layak untuk dijadikan ajuan hukum. Adapun metode pengambilan hukum dalam hadis tersebut, yang pertama adalah hadis-hadis tersebut di atas itu sangat jelas sekali di dalam memerintahkan orang yang melamar, memerintahkan orang yang mau melamar untuk melihat perempuan yang akan ia lamar. Ulama-ulama fikih dan ulama dan imam-imam ilmu berittifaq mufakat bahwa pelamar itu dianjurkan, disunnahkan untuk melihat wanita yang ia lamar sebelum terjadinya akad nikah. Wajud dalalah ala dzalik annahu amrun fi maudhi'il hadar fayaudu ilal hukmi al asli wa huwa ilbahah. Sudut pandang hadis-hadis tersebut ini menunjukkan sunnahnya melihat perempuan yang akan dilamar. Sudut pandangnya adalah karena muatan hadis tersebut adalah perintah. Perintah sementara posisinya dalam posisi sebetulnya ia dilarang untuk melihat perempuan. Jadi ada perintah untuk melihat mahtubah. Sementara kita tahu mahtubah itu adalah wanita ajnabiyah yang andaikan dilihat tidak dalam konteks tersebut adalah dilarang. Sehingga perintah tersebut dikembalikan pada hukum asli, yaitu diperbolehkan. Lakinnal hukmu ulila fi hadisil Mughirah biqauli akhra ayyudama bainakuhuma. Akan tetapi hukum ibahah ini di dalam hadisnya Mughirah diberi alasan bahwa melihat terhadap mahtubah ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, bisa menimbulkan potensi kekalnya hubungan suami istri di antara keduanya. Karena hal itu dipahami dari hadis yang diriwayatkan Mughirah bahwa melihat terhadap mahtubah ini hukumnya adalah sunnah meskipun hukum aslinya adalah ibahah. Kemudian metode pengambilan hukum yang kedua, bahwa di dalam hadis itu tidak dijelaskan bagian mana yang boleh dilihat dari maktubah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang dilamar itu ya hanya sekedar kaitannya dengan wajah dan kedua telapak tangan. Karena wajah ini menunjukkan kecantikan, sementara kedua telapak tangan ini bisa menunjukkan halusnya
kulit daripada mahtubah, nu'umah. Wa qayyatul Hambaliyah an-nadhar ilal wajhi faqat. Akan tetapi ulama-ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan bahwa melihat terhadap mahtubah ini hanya diperbolehkan dalam kisaran wajah saja. Karena wajah itu adalah tempat berkumpulnya kebaikan. Sementara dua telapak tangan itu menunjukkan halusnya badan atau kurusnya badan. Itu alasan yang pertama mengapa eh, anggota tubuh dari mahtubah yang diperbolehkan itu hanya kisaran wajah dan kedua telapak tangan saja. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kok mengarah pada telapak tangan dan wajah saja? Karena urusan melihat, karena asli hukumnya melihat ajnabiyah itu adalah diharamkan dan di dalam konteks melamar ini dibolehkan karena ada kebutuhan. Sehingga otomatis kebutuhan itu ya tinggal sejauh mana hal itu dibutuhkan. Sehingga hanya tertentu pada hal-hal yang dibutuhkan saja tidak boleh mengarah pada hal-hal yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sehingga melihat terhadap wajah dan dua telapak tangan boleh, untuk melihat selainnya tetap dihukumi haram. Kemudian melihat terhadap mahtubah sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab fikih itu boleh dilakukan berulang-ulang. Tahrimul khidbah alal khidbah. Kemudian kita akan membahas tentang diharamkannya melamar atas lamaran orang lain. Jadi melamar atas lamaran orang lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtubur rajul ala khidbati akhihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melamar terhadap lamaran saudaranya hatta yatrukal khatib qablahu, hingga pelamar sebelumnya ini meninggalkan lamaran itu, au ya'dzana lahu al khatib, atau orang yang melamar pertama kali tadi telah memberikan izin kepada lelaki yang kedua. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, hanyalah saja lafal yang digunakan adalah lafalnya Imam Muslim, Imam Bukhari. Kemudian istimbat, metode penggalian hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi, yaitu kata-kata layah tubur rojul ala khidbati akhihi, itu menunjukkan bahwa melamar terhadap lamaran saudaranya itu adalah haram. Jadi kata-kata layah tubur rojul ala khidbati akhihi itu menunjukkan haramnya seorang laki-laki melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, yakni sesama muslim. Wawa ayyahtu barojulun imra'atan fatujibahu bil muwafaqah au yujibahu waliyuhal ladzi adzinat lahu bitazwijiha fayatiya akhar fayahtuba hadhil mar'ah fadzalik haram. Jadi kronologi daripada keharaman melamar lamaran saudaranya itu adalah ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, kemudian ternyata lamaran itu sudah diterima, sudah diiyakan, sudah disetujui oleh walinya, yakni bapak atau kakek, ketika wanita yang dilamar ini statusnya masih perawan,
Jadi ketika wanita statusnya masih perawan yang berhak menerima atau penerimaan itu bisa muktabar sehingga haram dilamar oleh orang lain, yang berhak menjawab, menerima, menyetujui itu adalah walinya, yakni ayah atau kakek. Lah, apabila yang dilamar ini adalah janda, seorang janda, kemudian laki-laki yang akan ia nikahi itu adalah sepadan kufu, maka persetujuan yang muktabar itu adalah persetujuan janda tersebut saja, tidak melalui pertimbangan orang lain. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang melamar terhadap janda itu dan sudah disetujui, maka otomatis laki-laki yang lain tidak boleh melamar. Melamar langsung atau melamar melalui walinya. Akan tetapi ketika wanita yang ia lamar ini adalah janda, kemudian laki-laki yang akan menikahinya ini tidak sepadan, tidak kufu, maka persetujuan yang muktabar adalah persetujuan kedua-duanya, yakni janda itu sendiri, kemudian walinya. Sehingga ketika lamaran itu sudah dijawab oleh walinya, ketika yang dilamar itu masih perawan, maka hal itu sudah muktabar dilamar oleh seorang laki-laki, sehingga orang lain tidak boleh melamar perempuan tadi. Kada idza hasala bainahuma rukunun au ma yusamma fi urfina al-ittifaq al-mabda'i. Begitu juga ketika sudah ada kesepakatan antara seorang laki-laki dengan walinya, sudah setuju, ada kesepakatan awal, sudah disetujui, maka hal itu juga sama sehingga orang lain tidak boleh melamarnya lagi. Adapun hanya lamaran saja tapi belum ada persetujuan, ini tidak bisa menjadi penyebab orang lain haram untuk melamar perempuan tadi. Jadi ketika ada seorang laki-laki melamar tapi belum disetujui, maka orang lain masih bisa masuk untuk melakukan lamaran. Kemudian terkait dengan eh, apa yang boleh dilihat dari perempuan yang dilamar, di dalam sarahnya dijelaskan bahwa sebagian daripada ulama madhab Dohiri, yakni Ibnu Hazm, menyatakan bahwa yang boleh dilihat terhadap perempuan yang ia lamar adalah seluruh badannya, baik yang nampak atau yang tidak. Beliau eh, berdalih dengan hadis, yakni undur ilaiha. Dan pendapat daripada Ibnu Hazm ini adalah pendapat yang menabrak terhadap dalil-dalil syarak, dalil-dalil akal dan perasaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Seorang perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya atau tempat perhiasannya kecuali yang nampak, yakni wajah dan dua telapak tangan. Dan ulama telah sepakat bahwa berduaan dengan perempuan yang ia lamar sebelum akad nikah itu tetap haram. Jadi sekali lagi bahwa berduaan dengan perempuan yang ia lamar sebelum akad nikah hukumnya adalah haram. Sehingga hendaknya eh, calon mempelai ini tidak melakukan hal tersebut sebelum terjadinya pernikahan. Wajhu dalalatil hadis, adapun sudut pandang pengambilan hukum haramnya melamar lamaran orang lain dari hadis tersebut di atas adalah, jadi sudut pandang pengambilan hukum haram melamar terhadap lamaran orang lain
adalah karena di dalam hadis itu ada bahasa layah tubuh. Nah, layah tubuh ini di dalam riwayat yang lain, ini baknya disukun. Kalau baknya disukun, maka la di situ berfungsi sebagai huruf nahi. Berarti secara tegas hadis itu melarang. Ada nahi soalnya. Sementara kita tahu bahwa larangan itu menunjukkan keharaman melamar lamaran orang lain. Di dalam riwayat yang lain, kata-kata ya tubuh ini dibaca rofa karena la distatuskan sebagai huruf nafi. Kalau la distatuskan sebagai huruf nafi, maka posisi daripada layak tubuh tadi hanya berfungsi sebagai ikhbar. Akan tetapi dia musannaf menyatakan bahwa ikhbar yufidun nahya. Tapi khobar di sini mempunyai faedah larangan. Bahkan ikhbar di sini lebih sempurna, lebih kuat di dalam menunjukkan larangan. Mengapa? Lianna khobar syarek la yutasawwaru wuku'u khilafi. Karena kabar yang dibawa oleh pembawa syariat itu tidak akan bleset, tidak akan berbeda dengan kenyataan. Dan sementara larangan itu terkadang berbeda dengan kenyataan. Fakaan dal makna sehingga makna daripada hadis itu adalah seakan-akan kita diperintahkan untuk memberlakukan nahi tersebut sebagaimana pemberlakuan kabar yang wajib. Kabar yang wajib. Qala jamaahirul ulama, wa bidzalika qala jamaahirul ulama, dan hal itu diungkapkan oleh mayoritas ulama dan ahli fikih hingga Imam Nawawi mengutip bahwa telah terjadi kesepakatan, terjadi ijma terhadap keharaman melamar lamaran orang lain. Tapi ada satu pendapat yang diungkapkan dari madhab Hambali yang didawuhkan oleh Imam Khattabi. Beliau menyatakan bahwa larangan melamar lamaran orang lain itu hanya sekedar mengarah pada hukum makruh, tidak sampai mengarah pada hukum keharaman. Hanya saja pendapat ini telah ditolak oleh ulama-ulama ahli tahqiq dengan alasan bahwa apa yang dinyatakan oleh sebagian mazhab Hambali ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Wa yu'ayyidu annahu naha 'anil idrar bi adamiyin maksumin. Keharaman melamar lamaran orang lain ini didukung dengan larangan membahayakan terhadap manusia yang terjaga. Ada. Nah, anil idrar bi adamiyin maksumin. Manusia yang terjaga. Manusia yang terjaga itu ya tidak pernah membunuh orang lain, tidak pernah melakukan perzinaan, dan lain sebagainya. Nah, membahayakan terhadap manusia yang maksum itu hukumnya haram. Kaifa wa hadha tanafus qad yu'addi ila a'dhamil baghdha bal rubbama adda ilal qatli. Nah ini. Persaingan dalam melamar ini bahkan terkadang bisa menimbulkan amarah yang amat besar. Jadi bagaimana tidak diharamkan persaingan di dalam perebutan calon istri itu terkadang bisa menimbulkan emosi yang tidak terbendung. Bahkan bisa menyebabkan adanya pembunuhan. Bal rubbama adda ilal qatli. Sehingga layak sekali bahwa melamar-lamaran orang lain ini dihukumi haram. Karena bisa menimbulkan
dampak-dampak yang negatif, seperti halnya emosi yang terlalu besar yang terbendung menyebabkan pembunuhan. Kemudian yang kedua, kata-kata ala khidbati akhihi itu memberikan faedah, bahwa penyebab larangan melamar terhadap lamaran orang lain itu penyebabnya adalah identik dengan larangan membeli atau menjual eh, menjual terhadap eh, jualan daripada saudaranya yang telah dibahas di dalam nomor 794. Yakni bentuk larangannya adalah wawa al-khirsu alat ta'akhi wa tahab baina abna'il mujtama al-muslim. Jadi adanya keinginan kuat dari syariat itu untuk memupuk tali persaudaraan, untuk memupuk tali kasih sayang di antara eh, pemuda-pemuda Muslim. Jadi intinya itu tadi ada keinginan kuat dari syariat agar pemuda-pemuda Muslim ini menjalin persatuan, menjalin kasih sayang, tidak terpecahkan dengan adanya persaingan eh, baik dalam konteks jual beli atau dalam konteks nikah. Wa qad jaa asrah min hadza fi hadisi Muslimin an Uqbah bin Amirin. Bahkan ada hadis yang lebih tegas menjelaskan hal itu, yakni hadisnya Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Di dalam hadis itu dijelaskan al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Fala yakhillu lil mu'min ayyabta'a ala akhihi, sehingga tidak halal bagi orang mukmin untuk membeli pembelian saudaranya, walayah tuba ala khidbati akhihi, dan dia tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya jika saudaranya meninggalkan jual beli tersebut hingga saudaranya meninggalkan lamaran tersebut. Yang ketiga, kata-kata akhihi ini dibuat acuan dalil oleh ulama-ulama Hambali. Jadi dohirnya lafat akhihi ini dibuat acuan dalil oleh ulama-ulama yang bermadhab Hambali atas diperbolehkannya seorang Muslim melamar kafir kitabi yang telah dilamar oleh kafir zimmi. Jadi ulama-ulama Hambali dari kata-kata akhihi itu berpendapat bahwa seorang Muslim melamar kafir kitabi, melamar seorang perempuan yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani yang telah dilamar oleh kafir zimmi. Alasannya apa? Karena kafir itu tidak bisa masuk dalam kata-kata akhihi. Karena orang kafir tidak bisa disejajarkan dengan Muslim dalam hal persaudaraan. Fala ikhwata bainal muslim wal kafir. Jadi tidak ada persaudaraan antara Muslim dan kafir. Itu menurut ulama yang bermadhab Hambali.
Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama diantaranya adalah ulama-ulama yang bermadhab Maliki dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim melamar lamaran kafir zimmi itu tidak diperkenankan, haram. Haram juga. Kan? Jadi seorang muslim melamar perempuan kitabiah, perempuan yang beragama Nasrani dan atau Yahudi yang telah dilamar oleh kafir zimmi itu hukumnya haram sebagaimana melamar terhadap lamarannya seorang muslim. Alasan yang dipakai oleh mayoritas ulama lima fil khidbah as-saniyah min idzail awal. Karena di dalam lamaran yang kedua dipastikan ada unsur menyakitkan terhadap pelamar yang pertama. Dan menyakitkan itu tidak boleh. Wa huwa ghairu jaiz. Menyakiti kafir zimmi itu tidak diperkenakan karena kafir zimmi itu masih di dalam lindungan orang-orang Islam. Lalu jumhur ulama menanggapi pendapatnya Hambaliyah itu seperti apa? Wajabu anil hadis bi anna qaulahu akhi laisa litakyid. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa kata-kata akhi di dalam hadis tersebut di atas tidak dalam rangka mensyaratkan, akan tetapi penyebutan akhi itu hanya didasarkan pada umumnya saja bahwa seorang muslim itu menikahi terhadap perempuan muslim, tidak menikahi terhadap selain muslim. Sehingga karena penyebutan akhi dalam hadis ini kharaja majrul ghalib, sehingga tidak bisa dijadikan syarat. Dan kemudian yang keempat, qalu hatta yatrukal khatib qabla au ya'dana laul khatib dhahirud dalalah alamat munihi. Dan kata-kata hatta yatrukal khatib ini semakin memperjelas apa yang ditunjukkan oleh kandungan larangan itu, yakni kandungan daripada larangan itu agar tidak menyakiti perasaan pelamar yang awal. Dan sehingga dalam dua konteks yang terakhir ini, hal itu diperbolehkan karena pelamar yang awal telah menggugurkan hak. Jadi pelamar yang awal telah menggugurkan haknya sehingga timbulnya menyakiti itu tidak ada sama sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih disampaikan. Baik, kepada sahabat-sahabat kalian, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo bisa resen atau langsung bertanya. Monggo, Mas Ulil. Terima kasih. Sebenarnya izin bertanya dia. Kalau misalnya ada seorang yang bekerja dan perempuan ini masih dikerjakan, diterima oleh ayahnya. Kemudian Kurang keesokan bisa didengar. harinya ada oh, yang drop ya. Eh, Semisal ada perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, perempuannya ini masih perawan, kemudian sama si ayahnya diterima. Keesokan harinya ada seorang laki-laki lagi yang mungkin lebih baik menurut pandangan ayahnya ini melamar anaknya, kemudian diterima. Akhirnya menikahlah dengan pelamar yang nomor dua. Nah ini ketika terjadi pernikahan apakah pernikahannya haram ya? Karena didahului oleh khidbah yang apa ya, yang ditikung ngoten ya. Mungkin itu aja sih kayak Mas Sony. Oke.
Jadi kalau pernikahannya ya sah-sah saja, tapi yang tidak diperkenankan ya lamaran itu saja sebetulnya. Lamaran yang kedua itu sebetulnya tidak diperkenankan. Tapi untuk pernikahannya tetap dianggap sah karena itu yang disetujui oleh walinya dan pada akhirnya. Berarti bermasalahnya hanya pada saat pelamar yang kedua itu ya ya. Nggih, Jadi nggak nggih, nggih, berdampak nggih, ke nggih, nggih. pernikahannya. Iya, iya. Ayo, ayo. Tuh, gimana? Sampun Mas Ulil. Jadi untuk yang menitik beratkan haramnya berarti yang pria kedua atau walinya, Yai? Kalau walinya itu kan memang punya punya hak sebetulnya untuk Oke. mengawinkan putrinya, dikawinkan dengan siapa saja kan punya punya hak Ya. dan kan Hmm. apa jenenge penyebabnya karena ada lamaran yang kedua itu kan Ya, ya. sehingga yang terkena ke hukum keharaman itu adalah pelamar yang kedua tadi. Meskipun dalam konteks ini yang sebenarnya yang bermasalah, juga bermasalah ya. Sebenarnya dalam konteks ini yang membuat lamaran kedua diterima kan walinya, gitu. Oke, kan dalam artian dalam konteks itu kan walinya juga berhak menolak yang pertama Oh, meskipun setelah disetujui kemudian tidak jadi kan ya boleh-boleh saja kan. oke, oke. Tapi kan munsiknya atau sumbernya dari pelamar yang kedua sehingga dalam hadis itu ditekankan pada pelamar yang kedua niku yang dihukumi haram dan Kecuali memang ada informasi bahwa pelamar yang pertama sudah ditolak, wong ngoten nggih berarti nggih aman gitu. nggih aman Keduanya. ngoten nggih Oke, oke. nggih Oke, maturnya ya. nggih. Mungkin dari sahabat yang lain ada tanggapan atau pertanyaan lagi. Saya kira sudah cukup diskusi kita pada Rabu hari ini. Kita lanjutkan kembali Rabu depan insya Allah. Untuk selanjutnya penutup akan dipimpin doa oleh Yayanas. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin salatan fariju bi anna man fi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana ya arhamar rahimin waghfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina al-muallimina wa liman kana alaina min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma sun wujuhana bil yasar wa ladina bil iktar wa nasarzuqata bil rizqi wa nasta'lifa syurara khalqik ونستغفر بحمد ونرضانا ونبدل بذنب أمانا وأنت مري ذلك كل طماني اللهم كما سنت وجوهنا للسجود إلا لك فسنة للحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillah. Terima kasih disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.